Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah Rasuluhu al-Mustafa Habibuhu al-Mujtaba Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa man iqtafa bihudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Masyarul muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus mengucapkan alhamdulillah karena nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Nikmat apa? Ini menuntut ilmu, nikmat iman, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Di samping kita bersyukur, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurangnya syukur kita kepada Allah. Kurangnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sangat banyak nikmatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat banyak anugerahnya. Tapi seringkali kita balas kenikmatan-kenikmatan itu dengan kekurang ajaran kita, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan syariat Allah, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangannya. Jadi di samping kita bersyukur kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayolah hibah kaum muslimin, insyaallah taala di waktu yang singkat ini kita akan bahas fikih kurban. Ya, fikih kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Karena tidak akan lama lagi insyaallah di tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13 akan ada ibadah yang mulia, yaitu ibadah ini, ibadah kurban. Kita harus mengetahuinya, kita harus memahaminya, terutama kita-kita yang biasa menjadi panitia wajib. Ya, tidak harus jadi panitia sebetulnya. Pokoknya semua kita harus paham. Agar apa? Agar ibadah kita ini di atas dasar ilmu. Sehingga dengannya kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan pelanggaran. Saya sering dapati khususnya para panitia yang mereka pasang badan menjadi wakil dari para mudhahi, nih orang-orang yang berkurban, melakukan pelanggaran sering sekali. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmunya. Mereka pasang badan jadi panitia tapi apa? Tidak tahu ilmunya secara benar. Hanya ikut-ikutan saja, yang penting motong selesai. Nanti ada hal-hal yang dilanggar di situ, padahal ada ketetapannya. Insyaallah taala kita akan bahas bismillah di waktu yang singkat ini. Tentu kita sesuaikan dengan waktu kita punya pembahasan kita. Baik, semoga bisa menjadi bekal meskipun waktu kita singkat. Baik, kurban itu dalam bahasa Arabnya udhiyah ya. Udhiyah, kalau bahasa Arabnya kurban. Udhiyah atau jamaknya adhahi. Kata pluralnya adhahi. Udhiyah itu hadirin secara bahasa adalah waktu duha. Waktu duha. Sebagian ulama menyampaikan udhiyah secara bahasa adalah menyembelih di waktu duha. Menyembelih di waktu duha. Itulah kenapa kurban dinamakan dengan udhiyah, karena disembelihnya di waktu duha. Ini asalnya gitu. Asalnya, afdolnya. Intinya secara bahasa udhiyah adalah menyembelih hewan di waktu duha. Adapun secara syariat, udhiyah adalah hewan. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih. Yang disembelih di hari Id. Maksudnya di Idul Adha. Itu sapi, onta, sapi, kambing. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari udhiyah menurut syariat, yaitu apa?
hewan. Jadi udhiyah itu hewannya. Hewan yang disembelih di Idul Adha berupa onta, sapi, kambing dalam rangka apa? Gaya-gayaan. Gitu. Dalam rangka apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan dalam rangka gaya-gayaan, keren-kerenan, hebat-hebatan, ya, bukan. Jadi itu secara syar'i. Sudah ingat hadirin? Sudah ingat ya? Apa? Hewan? Bukan untuk gaya-gayaan. Enggak, secara syar'i. Udhiyah itu kan kurban kalau bahasa kita. Tapi kita ke bahasa Arab ya. Udhiyah itu apa? Secara syariat apa? Adalah hewan. Jadi udhiyah itu adalah hewan yang disembelih di Idul Adha berupa unta, sapi, kambing. Dalam rangka apa? Jangan dalam rangka gaya-gayaan. Tadi itu ini aja ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang berkurban untuk Nyi Roro Kidul kepada Allah, kepada siapa ini berarti? Jelas ya, bukan kepada Allah. Atau ke penjaga gunung supaya enggak ngamuk, supaya gunung ini enggak meletus. Kan itu yang sebagian masyarakat akhirnya dikurbankan. Atau untuk apa? Untuk rumah yang baru dibangun supaya aman, enggak ada demitnya, enggak ada syaitannya, enggak ada jinnya, dikelilingin nanti darahnya. Ini sesuai enggak dengan definisi ini? Tidak, berarti bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, kurban ini adalah ibadah, dan ibadah itu ditujukannya untuk Allah. Semua kita paham sebetulnya. Ibadah itu ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, siapapun dan apapun. Karena ini adalah perbuatan orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita ikuti kalau ada orang yang melakukan itu. Dan jangan kita terima sarannya. Ayo Le, kamu kan baru bangun rumah, potong ayam ya, supaya apa? Biasanya bahasa syarat. Syarat apa? Ya syarat pokoknya. Syarat apa? Ya biar selamat. Tapi keselamatan datangnya dari siapa? Diharapkannya. Kalau dari Allah berarti meyakini nyembelih itu supaya datang keselamatan dari Allah. Mana dalilnya? Kalau itu bisa menyelamatkan, tidak ada dalil. Kalau seandainya ya pokoknya supaya selamat, biar nggak diganggu jin, supaya jin yang di sini tidak mengganggu. Berarti mendekatkan dirinya, berkorbannya untuk jin. Berarti hambanya siapa? Hamba Allah apa hamba jin? Surga milik siapa? Milik Allah apa milik jin? Jadi jangan berharap masuk surga kalau seandainya melakukan itu. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan. Makanya ingatkan orang tua kita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, sampaikan bahwa ini di dalam syariat tidak dibenarkan. Ini perbuatan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh oleh Allah, dan diperangi oleh Allah, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kowe opo cah cilik ngomong biasa gitu tadi gitu ini. Ya kelas itu juga kita cuma menyampaikan dengan cara yang baik, diterima alhamdulillah, tidak diterima Rasul saja orang yang paling mulia dakwahnya, banyak orang tidak menerima apalagi kita. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi berkurban itu ibadah, jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Menunjukkan kurban itu ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Semua kita hafal, pasti hafal surat langganan biasanya. Oke. Jadi Allah katakan fasalli li rabbika wanhar dalam surat Al-Kautsar. Salatlah kalian untukku dan berkurbanlah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu kecil, meskipun itu remeh. Di zaman dahulu Nabi SAW pernah cerita, ada orang yang
masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Kemudian Nabi SAW cerita bahwa ada 2 orang sedang melakukan perjalanan, kemudian melalui suatu kaum, suatu kampung. Nah, orang-orang di kampung ini tidak akan membiarkan siapapun lewat kecuali harus berkurban dulu untuk sesembahan mereka, patung mereka. Akhirnya ketika 2 orang ini datang, mereka dicegat. Terus kata orang-orang ini, "Qarib, ayo berkorban cepat nih sama Tuhan kami ini. Kalau enggak mati nanti. Mau dipenggal kalau enggak mau korban." Akhirnya kata yang pertama ini, "Saya enggak punya apa-apa yang bisa saya korbankan." "Qarib walau dzubab." Udah berkorban meskipun apa? Dengan lalat, dengan lalar. Dia cari lalat, kemudian dia, ya dah saya korban dengan lalat. Akhirnya dia dikasih fakhallu sabilah, fakhallu sabilah. Dia pun dibiarkan lewat, atau mereka ini membiarkan dia lewat. Oke. Apa kata Nabi? Fadakhalan nar, maka orang ini masuk neraka. Yang satunya qarib, berkorbanlah. Kemudian dia pun mengatakan, saya tidak mau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dipenggal. Tapi apa kata Rasul? Dia masuk surga. Dia enggak mau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hati-hati hadirin, ini banyak sekali orang berkorban untuk selain Allah. Yang bikin kita sedih lagi, udah kena musibah, udah kena malapetaka, hancur rumahnya, keluarganya meninggal, berkorban untuk selain Allah. Ini biasanya ya ada nih di saat ada musibah ya, banjir atau gunung meletus ya, malah sibuk. Wah, ini sajennya kurang ini, sajennya kurang. Ya itulah. Naudzubillah ya. Karena memang orang-orang tua kita dulu itu asal muasalnya dari agama apa? Hindu. Jadi masih lengket ajaran itu. Kita orang Islam apa orang Hindu? Yakin? 100% terapkan. Jadi jangan mencontoh orang-orang Hindu kalau memang kita adalah orang Islam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan definisi kurban ya. Dan sudah kita tahu bahwa kurban adalah ibadah besar, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukumnya apa? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum kurban. Ada ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Ya, berkurban hukumnya wajib. Ulama yang menyatakan ini mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan wa lam yadhhi fala yaqrabanna musallana." Dalam riwayat Imam Ahmad di musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang punya kelonggaran namun dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Jangan dekat-dekat tempat salat kami. Ini menurut sebagian ulama. Namun jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat hukumnya sunnah muakkadah saja. Sunnah tapi muakkadah. Sangat ditekankan. Kenapa? Karena ada dalil lain. Karena ada dalil lain yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila 10 Dzulhijjah sudah masuk dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia jangan sampai menyentuh rambutnya. Dalam riwayat lain ya jangan potong kukunya juga. Lihat, Nabi SAW mengatakan dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, mau berkurban. Lafaz wajib itu tidak seperti ini. Lafaz wajib itu kerjakan, lakukan, sholat. Bukan ya kalau kamu mau sholat 5 waktu ya sudah silakan, kalau enggak apa-apa. Enggak gitu bahasanya.
Sehingga disimpulkan atau digabungkan dalil-dalil yang ada, jadilah sunnah muakkadah, dan ini yang sahih wallahu a'lam bishawab. Ini yang tepat wallahu taala alam bishawab, bahwa sunnah muakkadah bagi orang yang mampu, bagi orang yang memiliki kelebihan harta, maka dia sangat tidak layak untuk tidak berkurban. Panjang hadirin kalau kita mau bahas kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu panjang sekali. Atau saya sebutkanlah di antara sebabnya ya. Di antara sebab terjadi perbedaan hukum itu di antara para ulama, karena yang satu baru dapat satu hadis menunjukkan wajib. Dia belum tahu hadis yang lain. Sehingga ulama ini mengatakan berdasarkan hadis ini berarti wajib. Kayak Nabi tadi mengatakan ya, barang siapa yang memiliki kelonggaran harta, falam yudahi walam yudahi, namun dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat. Wah, ini berarti hukuman nih. Dan hukuman itu diberikan untuk orang yang melanggar kewajiban. Sehingga ulama ini berkesimpulan berdasarkan hadis ini wajib. Dalam keadaan beliau atau ulama ini belum mendapatkan atau belum sampai hadis yang tadi yang kita sebutkan juga. Nabi SAW mengatakan barang siapa apabila telah masuk 10 Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, maka jangan dia potong kukunya, yang potong rambutnya gitu. Ya, karena di zaman dahulu nggak seperti kita. Di zaman dahulu hadirin untuk mendapatkan hadis itu mereka berjalan berbulan-bulan, ya nggak seperti kita sekarang. Sehingga dari situ terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun alhamdulillah di zaman sekarang kemudahan yang kita dapatkan, sehingga kita kalau kita punya ilmunya ya, ilmu qawaidnya, usul tafsir, usul fikih, ya qawaid fiqhiyah, usul hadis, dan kita paham bahasa Arab, kemudian hadis-hadis kita tahu, maka kita bisa tahu ini mana yang betul-betul tepat, mana yang mendekati kebenaran, kita tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ikuti adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan bagi orang yang mampu. Sehingga saya tanya, kalau ada orang mampu, duitnya banyak, saldonya ada, tapi dia nggak kurban, dosa nggak dia? Dosa nggak? Saya tanya nih, orang kalau nggak melakukan perkara sunnah, dosa nggak? Nggak. Nah, pendapat yang ulama besar, kalau Anda mengikuti pendapat yang wajib, ya berarti dosa ya. Berarti dosa. Kalau orang meninggalkan perkara sunnah atau sunnah muakkadah tidak berdosa, tapi sangat tidak layak gitu. Tidak layak, tidak pantas gitu ya. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Jadi dosa enggak kalau mengikuti pendapat yang sunnah muakkadah? Tidak, yang berubah ya. Iya. Iyalah, jangan sampai tidak ya. Kalau memang mampu, punya kelebihan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Langsung kita bahas syurut atau syarat-syarat kurban ya. Syarat-syarat kurban. Yang pertama harus kita perhatikan, kurban ini harus dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu onta, kemudian sapi, kemudian ghanam, kambing. Onta, sapi ini kerbau disamakan dengan sapi, kemudian disamakan dengan kambing itu domba. Jadi hanya ini saja yang bisa dikorbankan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan min bahimatil an'am. Untuk korban itu dari bahimatil an'am saja, yaitu onta, sapi atau kambing. Jadi jangan sampai Anda karena mungkin menganggap baik gitu ya, adalah saya ini punya ternak ayam, ada 2000 ayam, mau saya korbankan saya supaya banyak ini. Di sini orang biasa makan sapi, ayam jarang contohnya ya. Gimana, sah tidak? Korban dengan ayam sah tidak ini? Diterima tidak kira-kira sama Allah sebagai kurban?
Diterima gak? Pakai kuda deh, kuda lebih mahal. Kuda, boleh nggak? Boleh. Kuda ini, kuda lebih mahal. Nggak boleh? Iya. Kenapa nggak boleh? Kan bagus. Bagus, apalagi warnanya keren gitu ya. Dia larinya cepat. Kenapa? Karena di dalam beragama kita harus sesuai dengan dalil. Terapkan ya dalam syariat Islam, terapkan. Iya, nggak boleh kita ngarang-ngarang, nggak boleh kita menurut anggapan saya baik, udah jadi, nggak boleh seperti itu. Kalau kita pengen ibadah kita diterima, ya. Kalau kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadahnya. Jadi hanya unta, sapi dan disamakan sudah saya sampaikan ya, kerbau, begitu juga kambing atau domba. Baik, itu syarat yang pertama. Jadi nggak boleh pakai kuda, pakai apa lagi? Kudani lah, atau keledai, atau yang lain nggak boleh. Itu aja. Hanya itu tadi. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umurnya juga harus sesuai dengan syariat ya, yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ini umurnya. Oke, kita tahu tadi ya, harus unta atau sapi atau kambing. Tapi ingat, umurnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai baru perocot, baru keluar, sinilah kalau emaknya sayang, kalau bapaknya atau sayang gitu. Maka harus diperhatikan. Saya sih ringkas saja. Kalau unta, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau unta harus sudah 5 tahun. 5 tahun. Ya, bukan baru mau jalan ke 5 tahun, tapi 5 tahun jalan ke 6 tahun gitu. 5 tahun ini kalau unta ya. Kalau unta. Ingat, unta 5 tahun. Oke. Kalau sapi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu harus sudah 2 tahun. Unta berapa tahun? 5. Sapi? 2. Ini minimal ya, bukan harus 2 tahun. Waduh, ini 4 tahun saat umurnya. Bukan gitu, ini maksudnya umur minimal. Umur minimalnya. Sapi 2 tahun. Maksudnya 2 tahun jalan 3 tahun. Bukan baru 1 tahun 8 bulan contohnya, enggak. 2 tahun ya, 2 tahun berapa bulan lah gitu ya. Itu sapi. Baik, untuk kambing maka 1 tahun minimal. 1 tahun sudah jalan 2 tahun ya. Tapi unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Domba, kalau mau pakai domba minimal 6 bulan. 6 apa? 6 bulan kalau pakai domba. Ya. Coba ulang lagi biar ingat, biar nempel. Unta berapa umurnya? 5. Sapi 2. Ayam? Jangan ayam. Tapi kambing 1 itu. Domba 6. Oke, jadi jangan sampai kurang dari itu. Maka harus dicek. Dan ini ya tanya ke ahlinya lah, ya. Tanya ke ahlinya, kan biasa ada tanda-tandanya. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syarat kurban ini harus bersih dari cacat yang disebutkan di dalam hadis berikut. Ya, saya sampaikan harus terbebas, bersih dari cacat yang disebutkan di dalam hadis yang akan saya sampaikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, arba'un la tajuzu fil adhahi. Dalam riwayat lain, la tujzi fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Dalam riwayat lain tidak sah. Lihat di sini Nabi SAW memberikan batasan. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada. Kalau ada nggak sah. 4 ini. Berarti kalau selain ini ada kekurangannya, ada aibnya, tapi tidak seperti yang disebutkan oleh Nabi, maka itu sah, tapi kurang utama. Tolong diingat ini, karena sebagian orang baru cacat dikit, langsung ganti.
Gak sah ini, gak sah. Padahal ya sah aja, cuman kurang utama. Kalau bisa diganti maka diganti. Kalau nggak bisa, ya enek iki piye ini. Adanya ini gimana lagi? Sudah. Jadi ada 4 cacat yang tidak boleh ada, tidak sah kalau ada. Berarti selain ini sah, tapi kurang utama. Baik, yang pertama apa? Nabi SAW mengatakan al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang buta sebelah dan jelas butanya. Buta sebelah dan jelas butanya. Baik, mohon maaf kalau seandainya ada kambing belekan. Sedikit mungkin ini kamu ini buta apa enggak, bingung gitu ya. Gimana, sah tidak? Sah, karena belum jelas. Jelasnya bagi siapa? Kan kata Nabi, buta sebelah dan jelas butanya. Jelasnya ini bagi siapa? Bagi kambingnya apa bagi kitanya? Bagi yang lihat? Bagi kita ya. Kalau kambing gimana? Bagi kita ya. Jadi kalau ada orang dia lihat ini, mungkin ada apa? Putih-putih atau gimana? Ini buta enggak ini gitu ya. Maka ada ininya lah, bintiknya gitu ya. Berarti jelas enggak kalau kayak gitu? Belum pasti. Maka sah enggak? Sah aja. Tapi kalau seandainya enggak ada matanya sebelah, gimana, sah enggak? Enggak sah karena jelas. Baik, sekarang kalau dua-duanya buta, dua-duanya lebih parah, jadi enggak. Ya, ini minimal gitu ya. Kalau seandainya lebih parah, ya lebih enggak sah, lebih enggak boleh. Jadi kalau seandainya ya kelihatan ini dikit masih sah. Jadi yang pertama adalah yang buta sebelah dan jelas butanya. Kalau dua-duanya lebih parah tidak sah sih. Berikutnya wal maridatul bayyinu maraduha. Kemudian yang kedua yang sakit dan jelas sakitnya. Yang sakit dan jelas sakitnya. Ya, kalau ada orang megang mungkin kok anget kambing gitu atau sapi, emang anget gitu ya, meriang apa ini? Dia ngajak ngomong gendeng paling. Yang jelas intinya sakitnya harus jelas. Kalau seandainya tidak jelas, enggak. Tapi kalau sakit jelas dia muntah-muntah, contohnya jelas ya. Ya nanti ya bincang setelahnya. Ya jadi ini terkait dengan sakit ya. Kalau sakitnya jelas maka ya sudah tidak boleh. Tidak boleh untuk dikurbankan. Ketika mau dikurbankan, tapi kalau seandainya contoh, ini lagi sakit, ini masih seminggu lagi contohnya. Contohnya sekarang udah kita siapin, meriang si sapi ini. Gimana? Boleh? Boleh, tapi usahakan disembuhkan dulu. Maksudnya berusaha. Maksud nggak boleh tuh kalau nanti pas waktunya penyembelihan. Tapi kalau sekarang meriang, ya udah berjuang untuk mengobatinya supaya nanti pas datang waktu penyembelihan dia sehat walafiat. Harus dijaga ya, harus dijaga. Baik. Jadi yang tidak boleh adalah sakit dan jelas sakitnya. Kemudian wal arja'ul bayinu dal'uha. Yang pincang dan jelas pincangnya. Pincang dan jelas pincangnya. Insyaallah jelas ya ini. Baik. Kemudian wal kasiratu lati la tunqi atau la tanqa. La tunqi. Kemudian yang sangat kurus sekali. Yang sangat kurus sekali. Ini tidak sah. Baik. Jadi ini penyakit-penyakit yang menjadikan hewan kurban tidak atau hewan tidak sah dikurbankan. Baik, sekarang saya tanya. Kalau sana ada kambing buntutnya putus, sah tidak? Sah, karena disebutkan enggak di sini? Enggak sah, tapi kurang utama. Baik, sekarang kupingnya sobek, sah tidak? Tanduknya patah sebelah, sah tidak? Sah. Jadi jangan, enggak sah ini kalau tanduknya enggak ada satu. Orang ya gimana adanya ini mau diganti enggak ada lagi duitnya gitu ya. Yes, enggak apa-apa. Kalau memang adanya itu ya sudah, gimana lagi? Ya. Lagi pula siapa yang mau makan tanduknya kan? Enggak masalah.
Enggak masalah. Intinya sakitnya yang tidak jelas. Baik. Ya tanyalah ke ustadz lah. Nanti kalau ada penyakit, kalau memang masih ragu, tanya aja. Tanya ke yang paham. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingatkan kalau seandainya hewan sudah ditetapkan sebagai hewan kurban, maka harus ingat dia tidak boleh dipakai, tidak boleh diperah. Ya. Kalau sudah ditetapkan, mungkin ada orang punya sapi 5, terus wah ini seminggu lagi mau kurban, terus dia pilih, wah ini pokoknya disiapkan untuk kurban. Yang ini contohnya udah dia tarik, dikasih cap gitu ya, kasih ciri. Maka hewan ini yang sudah dipilih, sudah ditetapkan, tidak boleh dipakai. Nggak boleh untuk bawa gerobak, kan ada ini kan, geret gerobak, nggak boleh dipakai untuk bajak, nggak boleh diperah susunya, nggak boleh, karena itu sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nggak boleh lah, intinya ada peraturannya kayak gitu di dalam syariat. Dan nggak boleh dijual, ya jelas. Yang ini nggak boleh dijual, kecuali mau diganti dengan yang lebih baik. Kalau diganti dengan yang lebih baik maka nggak masalah. Kalau memang mau diganti dengan yang lebih baik, ya. Itu kalau sudah ditetapkan. Tapi kalau sudah belum ditetapkan, baik, gimana kalau seandainya pincang? Ini kita masih di masalah ini ya, masalah penyakit ya, masih sakit. Ini karena sering terjadi. Gimana kalau saya sapi pas di hari H dari mobil, contohnya dari mobil loncat dia, terus patah, loncat, terus patah satu kakinya, atau udah turun mau diambrukin, ngamuk, lari nyemplung sumur jadinya. Contoh aja ya, nyemplung sumur atau patah kakinya. Maka dalam kasus seperti ini perlu diingat, intinya kaidahnya begini. Kalau karena kelalaian pengurus, maka harus ganti itu pengurus. Kalau karena kelalaian, contoh mobil tadi yang harusnya ditutup baknya, diikat malah nggak diikat, akhirnya loncat dia. Ini salah, kenapa Anda nggak ikat, nggak tutup gitu ya? Maka dia harus ganti. Terserah mau dari mana, pokoknya dia harus ganti. Karena dia melakukan kelalaian. Tapi kalau seandainya bukan karena kelalaian seseorang, tapi karena ya si sapinya itu, udah bagus, nih orang udah menjaganya, udah bagus, sudah baik, tapi si sapinya malah yang pecicilan gitu ya, maka nggak masalah, karena nggak ada dosa bagi kita. Kita udah melakukan yang terbaik dan tidak mungkin dan nggak akan mungkin Allah menghukum kita padahal kita tidak salah, bukan karena kesalahan kita. Ya dasar sapinya, kita udah pelan-pelan kita ikat, mau gebrakin, patah kakinya. Ini nggak masalah kalau memang seperti itu. Sembelih aja, sah bismillah, sah, karena bukan kesalahan kita. Contoh yang sakit juga gitu. Kalau seandainya udah dititipin nih, orang mau kurban, udah pokoknya pengurus tolong ini saya serahkan ya kurban saya kepada anda ya tolong. Nah kalau seandainya sakit, maka dilihat sakitnya kenapa. Kalau seandainya sakitnya karena kelalaian, maka apa? Ganti itu pengurus. Kalau seandainya udah dijaga, karena kelalaian contohnya gini nih, harusnya diikat gitu kan, diikat ya, ditaruhlah, dikandangin, oh yang bagus lah, dan diiup-iupin kalau panas gitu kan, ditaruh di iupan lah gitu. Terus sakit dia, maka ya udah bagus kok kita melakukan, enggak masalah. Tapi kalau seandainya enggak diiupin atau diiupin kan ya, makanya ini enggak ditaruh di tempat yang teduh gitu, malah ditaruh di mana padahal tahu di situ panas, dia malah santai-santai pergi enggak ngurusin, sakit, harus ganti.
Ini saya bahas ini secara detail karena sebagian orang umum saja. Wah kalau sakit nggak sah, ntar dulu. Kalau patah nggak sah, ntar dulu. Kenapa nggak patahnya? Karena kelalaian nggak. Ini kalau saya sudah ditetapkan ya. Kalau saya sudah ditetapkan, kan biasanya gitu kan, datang nih pas hari H kan, datang nih, datang. Terus si sapi, kambing datang nih. Atau sebelumnya, atau malamnya kan. Nah itu. Maka kalau seandainya tidak ada kelalaian, udah bagus melakukan yang terbaik, nggak masalah, nggak harus ganti. Tapi kalau seandainya karena kelalaian, kecerobohan, kurang open, padahal sudah diamanahi, terjadi kerusakan, ganti. Makanya jangan cuma pasang badan, saya siap jadi panitia. Ingat, ini amanah, harus apa? Harus maksimal berarti menjaga amanah ini. Nah seperti itu. Ini terkait dengan cacat ya, atau kejadian yang seperti kita sampaikan. Kalau hilang gimana? Saya tanya, kalau hilang, maka pokoknya tadi lihat hilangnya bagaimana? Karena kelalaian tidak. Contoh bukan karena kelalaian, sudah dijaga. Contohnya diapakan? Dirampok. Ada orang datang bawa pedang, bawa pistol. Ini jaga ya cuman bawa kayu untuk nyabet sapi doang itu, atau untuk bukan nyabet, pokoknya ngusah-ngusahin laler atau apa itu bawanya. Bawa pedang, mau terus diambil. Sekarang saya tanya. Orang itu udah panitia lah bahasanya. Yang diamanahi wajib ganti enggak? Enggak wajib. Qadar Allah. Karena hadirin, Allah itu maha adil. Orang ini bersalah tidak? Tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah dihukum. Kalau Allah hukum dengan menuntut dia ganti, berarti naudzubillah, saya enggak mau ngomong Allah tidak adil gitu. Allah maha adil ini. Allah maha adil. Ini kalau kerampok. Beda kasusnya kalau misalnya dia sekongkol dan ntar kamu rampok di pura-pura. Ya Allah maha tahu meskipun ini. Allah maha tahu. Terus gimana dong orang yang udah berkorban terus dirampok begitu, terus gimana dong? Tenang aja. Kalau memang kejadian seperti itu, Allah terima udah. Allah terima. Allah kasih pahala full, tenang aja sudah. Karena ini termasuk uzur. Nggak bedanya Anda pengen sholat berjamaah di masjid. Pengen banget, udah datang dari rumah wudu, kemudian ke masjid, tengok, nggak ada yang adzan. Dia yang adzan. Dipanggilin orang-orang dipanggilin, nggak juga datang-datang, nih waktu udah setengah jam padahal. Akhirnya qomat juga dia, berharap nanti pas dikomatin ada yang datang. Akhirnya apa? Salat juga sendiri dia. Salat sendiri. Dapat pahala? Jamaah dapat. Ya, ini termasuk udzur. Ya. Makanya penting sekali niat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka tetap dicatat full ya pahala amalan yang biasa diamalkan ketika dia sedang tidak safar dan tidak sakit. Artinya orang kalau ada uzur, dia pengen melakukan sesuatu tapi kan ada uzur, tetap dapat pahala full. Makanya Nabi ketika jihad ada sahabat-sahabat yang nggak bisa ikut di Madinah mereka karena sakit. Apa kata Nabi SAW? Ma salaktum wadiyan, tidaklah kalian melewati lembah, melewati perjalanan, kata Nabi SAW, melainkan mereka tetap ikut serta tetap ikut serta dengan kalian. Maksudnya apa? Dalam pahala. Kenapa? Karena habasahum al-udhur, karena mereka tertahan udhur. Sehingga kalau seandainya memang seperti itu tetap dapat pahala. Dan dirampok ya gimana lagi? Mau beli lagi nggak ada contohnya. Cuman itu duitnya ya udah. Tetap. Kalau terjadi seperti itu.
Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita jelaskan. Cuman usahakanlah, saya ingatkan, usahakan yang bersih dari cacat ya. Usahakan yang bersih, benar-benar bagus gitu ya. Ya. Anda aja kalau mau ngasih hadiah kepada calon ayang gitu ya. Calon ayang yang halal ya, yang akan dinikahkan, Anda akan kasih yang ada cacatnya. Anda ngasih buahnya busuk-busuk gitu. Iya gitu. Anda mau ini datang nih, ini calon mertua nih. Calon istri, bawa buah gitu ya, bawa buah tangan gitu ya. Bawa buah lah pokoknya, buah-buahan. Apakah Anda pilih yang ada busuk-busuknya gitu, ada ulatnya? Ya kalau iya silakan aja. Nanti nggak diterima Anda ya. Gitu. Kepada Allah pun seperti itu, usahakan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, ini panjang nih. Tadi saya mau ringkas, tapi panjang ternyata. Baik, mungkin kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Masih terkait dengan kurban, karena saya tahu anda capek ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, dan usahakan di kajian berikutnya hadir ya. Kalau memang di siang ya, ikut, supaya enggak setengah-setengah ilmunya, karena memang agak panjang, belum waktu ya kita bahas dan yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.